Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semuanya. Saya Dewi Pramuningsih, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, mengucapkan selamat datang di Kabupaten Semarang. Kota yang sangat indah, tanah yang subur, hasil pertanian yang melimpah, dan masyarakat yang sangat ramah. Di Kabupaten Semarang ditawarkan berbagai objek wisata. Ada wisata religius, wisata edukasi, wisata budaya, wisata alam. Di antaranya Candi Gedong Songo, Bukit Cinta, Museum Palakan Ambarawa, dan masih banyak lagi. Datang dan kunjungi objek wisata di Kabupaten Semarang. Ayo dolan ning Kabupaten Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi selalu menyuguhkan waktu untuk sebuah perjuangan. Sebaik-baiknya perjuangan adalah apa yang ditumpukan pada kaki sendiri. Biarlah Sang Maha Tahu meniupkan harapan-harapan baru pada jiwa yang tak kenal lelah memperjuangkan hidupnya demi orang-orang yang disayangi atas ridho ilahi Robi. Jika hidup adalah sebuah perjuangan, maka di kota inilah aku melihat sebenar-benarnya kehidupan. Saat sebagian besar manusia terlelap dalam kesunyian malam, mereka bangun memulai kehidupannya. Berbondong-bondong membawa hasil kebun menuju pasar, seperti kol, sawi, seledri, brokoli, tomat, dan berbagai jenis sayuran tertata rapi di dalam keranjang. Senyum hangat tak pernah lepas dari raut wajahnya. Salam sapa penuh keramahan selalu menghiasi aktivitasnya. Inilah sebenar-benarnya makna sebuah perjuangan. Ketulusan, keikhlasan, keridoan, namun juga tetap teguh dan semangat dalam menjalani segala ketentuannya. Sebab mungkin justru dengan inilah kita diangkat derajatnya oleh Sang Maha. Selamat datang di kota kami, kota kelahiranku, di mana perjuangan mengalir deras dalam setiap denyut nadi, di mana kerja keras berdegup kencang dalam setiap sanubari. Hijaunya sawah yang terhampar luas berbalut rindangnya pepohonan membuat bibirku tak ada hentinya berucap kata syukur pada Sang Halik atas segala ciptaannya. Tenang, tentram, nyaman, begitu menyenangkan. Kicau burung yang terus menari dan bernyanyi seakan menyambut datangnya Sang Mentari. Tampak gumpalan awan berjalan beriringan di atas kilau cahaya Sang Surya, memantul di atas permukaan danau rawa bening, begitu menakjubkan. Gunung Ungaran yang gagah menjulang tinggi menambah keagungan Tuhan semesta alam atas segala ciptaannya ini. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kota kami begitu banyak keberkahan. Kabupaten Semarang begitu banyak memberi kebahagiaan bagi kami. Kekayaan alam, kehidupan masyarakat, melimpahnya hasil perkebunan adalah rahmat yang Engkau berikan sejak moyang kami ada. Kabupaten Semarang pertama kali didirikan oleh Raden Kaji Kasepuhan atau dikenal sebagai Ki Pandan Arang II pada tanggal 2 Mei 1547 dan disahkan oleh Sultan Hadiwijaya. Kata Semarang konon merupakan pemberian dari Ki Pandan Arang II. Ketika dalam perjalanan, ia menjumpai deretan pohon asam yang berjajar secara jarang atau orang Jawa biasa menyebutnya arang-arang, sehingga terciptalah nama Semarang. Ketika masa pemerintahan Bupati Raden Mas Suboyono pada tahun 1906, pemerintah Hindia Belanda membentuk Kota Praja Semarang, sehingga terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu Kota Praja yang dipimpin oleh Burgemeester dan Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati. Kabupaten Semarang secara definitif ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang pembentukan kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Pada masa pemerintahan Bupati Iswarto tahun 1969 hingga 1979, ibu kota Kabupaten Semarang secara de facto dipindahkan ke Ungaran. Sebelumnya, pusat pemerintahan berada di daerah Kanjengan, Kota Semarang. Pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Semarang, Kota Ungaran yang sebelumnya berstatus sebagai Kota Kawedanan ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Semarang, yang sebelumnya berada di wilayah Kota Madya Semarang. Sejak itulah, setiap tanggal 20 Desember 1983 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Ungaran sebagai ibu kota Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Bentuk permukaan Kabupaten Semarang sangat variatif. Secara topografi terbagi dalam beberapa wilayah, yaitu wilayah dataran tinggi, wilayah dataran rendah, sawah dan perkebunan, serta rawa-rawa. Rata-rata ketinggian tempat di Kabupaten Semarang adalah 607 meter di atas permukaan laut. Daerah terendah berada di Desa Candirejo, Kecamatan Ungaran, sedangkan daerah tertinggi berada di Desa Batur, Kecamatan Getasan. Ungaran sebagai ibu kota kabupaten ini tepat berbatasan dengan Kota Semarang. Secara administratif, sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal. Kabupaten Semarang secara astronomis berada pada 110 derajat 1454,75 sampai dengan 110 derajat 39,3 bujur timur dan 7 derajat 3,57 sampai dengan 7 derajat 30 lintang selatan. Dengan luas wilayah 981,95 km persegi, terdiri dari 19 kecamatan dan 235 desa atau kelurahan. Kabupaten Semarang terletak pada daerah yang sangat strategis karena dilintasi oleh jalan yang menghubungkan Yogyakarta, Surakarta, dan Kota Semarang, atau lebih dikenal dengan istilah Joglo Semar. Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah tujuan utama pariwisata Jawa Tengah yang menawarkan berbagai jenis wisata, mulai dari wisata sejarah, budaya, kuliner, belanja, hingga wisata minat khusus seperti camping, para layang, dan juga climbing. Dilihat dari bentuk permukaannya, Kabupaten Semarang menawarkan berbagai macam tempat wisata yang variatif. Di antaranya, wisata alam seperti pegunungan, air terjun, pemandian air panas, dan juga rawa-rawa. Kabupaten Semarang juga memiliki banyak sekali bangunan bersejarah. Wisata budaya pun banyak kita jumpai di sini. Semakin penasaran bukan tentang apa saja yang dapat kita nikmati saat berlibur di kota ini? Berikut berbagai macam destinasi wisata yang dapat Anda kunjungi dan nikmati di Kabupaten Semarang. Tidak ada satupun kota di negeri ini yang tak terlepas dari sejarah perjuangan para pahlawan dan juga leluhur yang tak kenal lelah menjadikan kota tersebut aman dan nyaman bagi generasi penerus mereka. Tidak pula dengan Kabupaten Semarang. Bahkan setiap tetes keringat mereka lah yang menjadikan wilayah kota ini tumbuh dan berkembang dengan begitu suburnya. Kabupaten Semarang meninggalkan beberapa bangunan bersejarah yang tentunya dapat Anda kunjungi saat berada di kota ini. Di antaranya adalah Museum Isdiman Palagan Ambarawa. Museum Isdiman atau lebih dikenal dengan Monumen Palagan Ambarawa didirikan pada 15 Desember 1973 dan diresmikan pada 15 Desember 1974 oleh Presiden RI kedua, yakni Presiden Soeharto. Museum Isdiman didirikan untuk mengenang pertempuran yang terjadi di Ambarawa melawan Sekutu, di mana pada peristiwa yang heroik tersebut, gugur Letkol Isdiman yang diberondong oleh Sekutu pada saat timbang terima jabatan di SD Tempuran Jambu, tak jauh dari kota Ambarawa. Jalannya pertempuran dipimpin langsung oleh Kolonel Sudirman dengan siasat supit urang mulai tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945.
sehingga pada tanggal 15 Desember 1945 dijadikan Hari Infanteri. Monumen Palagan Ambarawa terletak di pinggir Jalan Raya Ambarawa Magelang, tepatnya di tengah kota Ambarawa, lebih kurang 30 km dari kota Semarang. Jumlah koleksi peninggalan bersejarah yang ada di museum ini adalah pakaian perang sejumlah 5 set, senjata 25 jenis, lukisan-lukisan, dan maket teknik supit urang. 1 pesawat, 1 kereta, 1 tank, 2 truk, dan meriam. Dengan bentuk bangunan joglo sesuai arsitektur budaya Jawa Tengah, Museum Isdiman menjadi objek wisata yang menyediakan wisata edukasi. Wisatawan dapat memahami sejarah sambil mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan negara tercinta ini. Museum Kereta Api Ambarawa. Museum Kereta Api Ambarawa terletak di pusat kota Ambarawa, yaitu di Jalan Stasiun Nomor 1 Ambarawa, dekat Jalan Utama Semarang, Yogyakarta, sekitar 20 km dari kota Ungaran. Museum Kereta Api Ambarawa merupakan satu-satunya museum kereta api berteknologi kuno peninggalan penjajah di Indonesia. Museum ini juga menyediakan paket wisata, yaitu menumpang kereta tenaga uap yang melalui rel bergerigi sambil menikmati alam pedesaan dan pegunungan Ambarawa. Dahulu kala, stasiun Ambarawa dibangun karena keinginan Raja Willem I untuk memudahkan pengangkutan pasukan militer. Tahun 1976, Gubernur Jawa Tengah Suparjo Rustam menjadikan stasiun Ambarawa sebagai museum kereta api. Meski kuno, gedung dan segala detail perlengkapannya masih terawat dengan baik. Suasana ini seolah membawa pengunjung ke masa kejayaan kereta api peninggalan Belanda pada masa itu. Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo adalah nama sebuah komplek bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya di lereng Gunung Ungaran. Di kompleks candi ini terdapat 9 buah candi. Itulah mengapa disebut Gedong Songo, yang dalam bahasa Jawa berarti 9 bangunan. Candi ini ditemukan oleh Raffles pada tahun 1804 dan merupakan peninggalan budaya Hindu dari zaman Wangsa Shailendra sekitar abad ke-9, tepatnya pada tahun 927 Masehi. Candi ini memiliki persamaan dengan kompleks Candi Dieng di Wonosobo. Candi ini terletak pada ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu udara di sini cukup dingin, yaitu berkisar antara 19 sampai 27 derajat Celcius. Lokasi 9 candi yang tersebar di lereng Gunung Ungaran ini memiliki pemandangan alam yang indah. Selain itu, objek wisata di sini juga dilengkapi dengan pemandian air panas dari mata air yang mengandung belerang, area perkemahan, dan juga wisata berkuda. Pada tanggal 23 Desember 2017, untuk pertama kalinya diselenggarakan acara Gedong Songo Royal Culture oleh Keraton Amarta Bumi Kendal. Event tersebut sangat menarik perhatian pengunjung, dan rencananya akan diselenggarakan setiap tahunnya. Gedong Songo Royal Culture menampilkan berbagai kesenian tari dan kebudayaan dari berbagai kerajaan di Indonesia. Selain event tersebut, di kawasan Gedong Songo sering sekali diadakan event-event budaya maupun keagamaan lainnya, khususnya agama Hindu. Gedong Songo sebagai warisan budaya Hindu selalu dijadikan tempat peribadatan dalam merayakan Hari Raya Nyepi. Jika umat Hindu memiliki Candi Gedong Songo sebagai tempat peribadatan saat Hari Raya Nyepi, maka bagi umat Kristiani di Kabupaten Semarang terdapat Gua Maria Kerep. Gua Maria Kerep Ambarawa atau yang dikenal dengan Gua Kerep bukanlah nama yang asing lagi di telinga umat Katolik Keuskupan Agung Semarang. Bahkan sejak beberapa tahun terakhir, nama Gua Kerep juga mulai diakrabi oleh umat dari berbagai keuskupan di Indonesia. Lokasinya cukup strategis, tak jauh dari Jalan Raya Semarang-Magelang, yakni di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dari arah Semarang, Gua Maria Kerep Ambarawa cuma berjarak 900 meter dari Jalan Raya Semarang. Bagi peziarah yang baru pertama kali berkunjung ke gua ini, cukup mengikuti petunjuk papan nama yang berada di seberang jalan depan Terminal Ambarawa, atau tepatnya di sebelah kanan SD Pangudiluhur Ambarawa, atau sebelah timur SMP Pangudiluhur Ambarawa, kemudian ke arah utara. Hawa sejuk dan pesona alam yang menawan selalu menyambut setiap kehadiran peziarah.
Setelah lebih dari setengah abad berdiri, kini Gua Maria Kerep Ambarawa tak pernah sepi dari para peziarah. Nyaris setiap saat dari pagi hingga malam, selalu saja didatangi peziarah sekalipun di luar bulan Maria yang jatuh pada bulan Mei dan Oktober. Berbagai doa dan harapan didaraskan peziarah di tempat ini. Selain itu, tak sedikit pula yang sekadar berucap syukur atas terkabulnya permohonan. Ada pula yang datang cuma sekadar untuk mencari ketenangan batin. Bagi umat Muslim, di Kabupaten Semarang juga terdapat sebuah makam waliullah. Masyarakat sekitar menyebutnya makam Nyat Nyono. Makam Nyat Nyono terletak di desa Nyat Nyono, merupakan makam keluarga besar Bambang Kartonadi yang diyakini masyarakat sebagai wali, penyiar agama Islam. Mempunyai legenda terjadinya desa Nyat Nyono. Air yang muncul di sendang Nyat Nyono di sekitar makam dipercaya orang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan dikenal dengan sendang kalimah thayyibah. Kabupaten Semarang dianugerahi alam yang begitu mempesona. Tanah yang subur, alam yang asri, masyarakat yang madani adalah alasan mengapa kabupaten ini teramat dicintai. Berbagai destinasi wisata alam dapat Anda jumpai di sini. Di antaranya, Bukit Cinta Rawapening. Bukit Cinta Rawapening terletak di Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru. Bukit Cinta Rawapening menyuguhkan panorama telaga yang membiru serta pesona hijaunya Bukit Brawijaya. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti pangkalan perahu wisata untuk mengelilingi telaga, parkir luas, dan taman bermain anak. Bukit Cinta Rawapening juga berpotensi sebagai kawasan pusat olahraga air seperti dayung, ski air, parasailing, dan sebagainya. Pemandian alam Muncul. Pemandian Muncul adalah pemandian alam dari sumber air alami yang terletak di Jalan Alternatif Ambarawa sampai Salatiga, di Desa Rawaboni, Kecamatan Banyubiru, berjarak kurang lebih 4 km dari kota Semarang. Kawasan pemandian alam Muncul ini, di samping dimanfaatkan sebagai objek wisata air, juga menyediakan area pembibitan dan pemancingan ikan dengan panorama hamparan sawah dan sungai yang indah. Di pemandian alam Muncul, secara rutin diadakan acara budaya berupa ritual padusan yang dilaksanakan 1 tahun sekali menjelang bulan puasa. Acara ritual padusan tersebut sangat menarik para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut. Menarik bukan? Berbagai macam kegiatan olahraga air seperti ski air, dayung, olahraga dirgantara seperti parasailing, dan masih banyak lagi wisata-wisata minat khusus yang dapat Anda jumpai di Kabupaten Semarang. Jadi, bagi Anda penikmat wisata adrenalin, sangat direkomendasikan untuk berkunjung ke Kabupaten Semarang. Air pegunungan yang jernih sangatlah berlimpah di sini, sebab wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar berada pada dataran tinggi. Di sini terdapat banyak sekali curug. Curug-curug di Kabupaten Semarang adalah tujuan utama jika Anda merindukan suasana pedesaan yang tenang dengan gemericik aliran sungai serta kilauan cahaya yang memantul di atasnya karena begitu jernihnya. Curug-curug tersebut diantaranya adalah Curug Tujuh Bidadari dan Curug Kelenting Kuning. Berburu oleh-oleh namun khawatir kudapan tidak awet untuk dibawa dalam waktu lama. Jangan khawatir, di Kabupaten Semarang juga terdapat tempat oleh-oleh sekaligus agrowisata yang saya rasa wajib Anda kunjungi sebelum meninggalkan kota ini. 2 terbaik diantaranya adalah Hortimart. Hortimart merupakan agrowisata yang terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 55 Bawen. Hortimart menyediakan buah segar dengan aneka sayuran organik yang dapat dipetik sendiri. Selain itu, juga terdapat bibit buah, benih sayuran, pupuk, dan tanaman obat. Hortimart terdapat restoran bernuansa perkebunan dengan udara sejuk yang menyediakan makanan sehat dari sayur organik dan buah segar.
Cimory on the Valley adalah sebuah restoran keluarga bernuansa lembah hijau yang terletak di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Bergas. Restoran ini menyajikan berbagai menu masakan, baik masakan Jawa, Chinese food, Western food, dan berbagai menu andalan susu segar dan dairy food dengan fasilitas dari shop dan snack, mini dairy, farm, satwa dan ikan arapaima, arena bermain, kebun organik. Di sini juga terdapat lokasi sebagai wisata edukasi memerah susu sapi dan ekoturism. Begitu menariknya berbagai destinasi wisata di Kabupaten Semarang akan membuat para wisatawan berbondong-bondong tiap tahunnya menghabiskan waktu liburannya di sini. Hal tersebut menjadikan masyarakat Kabupaten Semarang berlomba-lomba dalam menata, merawat, menjaga keindahan desa mereka masing-masing. Bahkan banyak di antaranya pada akhirnya ditunjuk pemerintah daerah setempat sebagai desa wisata, di mana dalam seluruh lingkup desa tersebut menyuguhkan berbagai macam daya tarik yang mendorong wisatawan untuk berkunjung. Cemoro Sewu yang berada di Desa Sepakung merupakan salah satu daya tarik wisata yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Desa Sepakung menawarkan panorama alam yang eksotis dengan atmosfer dingin khas pegunungan. Bentangan sawah dan hijaunya pepohonan semakin memanjakan mata yang memandangnya. Sudah tidak sabar lagi berkunjung ke kota kami? Segera rencanakan hari libur Anda dan habiskanlah bersama keluarga untuk menikmati setiap keindahan, keramahan, dan ketenangan yang kami suguhkan. Tidak sanggup menghabiskannya seharian? Mau berhari-hari di sini? Jangan khawatir, berbagai macam hotel dan penginapan dapat Anda jumpai di sini. The Wujil merupakan hotel dan resort yang dilengkapi dengan convention hall berkapasitas sampai 500 orang. The Wujil terletak di Jalan Raya Soekarno-Hatta, kilometer 25,5, Desa Wujil, Bergas. Selain hotel dan convention hall, The Wujil juga memiliki restoran yang menyediakan berbagai macam menu masakan seafood dengan berbagai fasilitas seperti taman, arena bermain anak, kolam renang, pemancingan, dan arena mini outbound. Hills Joglo Villa merupakan resort yang berupa kompleks rumah joglo dengan arsitektur Jawa Tengah yang berlokasi di Desa Keji, Kecamatan Ungaran, berjarak sekitar 3 km dari pusat kota Ungaran. Hills Joglo Villa juga dilengkapi dengan restoran dan galeri. Hills Joglo Villa merupakan tempat yang sangat nyaman karena dipadu dengan nuansa pedesaan dan persawahan dengan hawa yang sejuk dan sangat cocok untuk melepas lelah di akhir pekan. Mari berkunjung ke kota kami, kota perjuangan dengan berjuta keindahan, kota kenangan yang membawa beribu macam kebahagiaan. Dengan senyuman, keramah tamahan, kesederhanaan, kami akan membawa Anda menjelajahi setiap kemegahan alam Kabupaten Semarang. Ayo, Tolaning Kabupaten Semarang.